Profesor Dr. Imade Adi Wirawan, SKET MPH PhD. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Imade Adi Wirawan, SKET MPH PhD dengan judul orasi Kesehatan Pariwisata, Pendekatan Integratif untuk Memperkuat Keamanan Kesehatan Global. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya muliakan Ratu Prande yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Rektor, yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan Direktur Pasca Sarjana, para Ketua Lembaga, para Ketua dan Sekretaris Senat, anggota Senat, para guru besar yang dikukuhkan bersama-sama hari ini, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Orasi ilmiah yang saya sampaikan berjudul Kesehatan Pariwisata, Pendekatan Integratif untuk Memperkuat Keamanan Kesehatan Global. Tema ini merupakan sintesis dari perjalanan akademik saya, benang merah dari berbagai hasil pemikiran selama melaksanakan kegiatan Tridharma, menggabungkan prinsip-prinsip dan praktik kesehatan masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata, sekaligus memperkuat upaya peningkatan keamanan kesehatan global atau yang kita kenal sebagai Global Health Security. Saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran tersebut terkait hubungan antara sektor pariwisata dan kesehatan masyarakat. Slide selanjutnya. Konsep kesehatan pariwisata bagaimana bisa muncul dan sebagai cabang ilmu yang baru, kemudian akan saya jabarkan ruang lingkup upaya standarisasi untuk memudahkan upaya implementasi dan penguatan ketahanan kesehatan dunia, apa perannya kesehatan pariwisata dalam penguatan keamanan kesehatan global. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, analisis konsep dan penelitian-penelitian terkait kesehatan pariwisata sudah kami lakukan sebelum pandemi COVID-19 dan adanya pandemi ini semakin meyakinkan kita bahwa kita di destinasi. Sektor kesehatan dan pariwisata adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi gambar yang di layar menunjukkan cakupan dan keterkaitan berbagai terminologi dalam kedokteran dan kesehatan wisata. Jadi kedokteran wisata muncul sebagai cabang ilmu di bidang kedokteran karena meningkatnya mobilitas karena aktivitas pariwisata dan juga risiko yang ditimbulkan untuk wisatawan. Kemudian upaya ini diperluas menjadi upaya kesehatan wisata dengan juga mencakup upaya-upaya promotif dan preventif, menjaga supaya wisatawan tetap sehat. Nah selanjutnya kajian yang lebih luas melihat dampak industri pariwisata yang semakin pesat di berbagai wilayah terhadap kesehatan masyarakat di destinasi, kami memunculkan konsep kesehatan pariwisata untuk mencegah dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh pariwisata terhadap kesehatan penduduk di destinasi. Selain itu dalam industri pariwisata juga istilah medical tourism dan health tourism yang sedikit berbeda konsepnya dengan kesehatan pariwisata, namun karena prosedur-prosedur yang ditawarkan juga ada risiko, upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko, dan membuat upaya untuk meningkatkan kualitas layanan adalah bagian dari kesehatan pariwisata. Ruang lingkup upaya kesehatan pariwisata dapat dirumuskan pada 4 area utama, yaitu kebijakan kesehatan pariwisata terintegrasi, upaya kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan wisata, dan upaya penilaian dan pengendalian risiko kesehatan di daerah tujuan wisata.
Kebijakan terintegrasi antara sektor kesehatan dan pariwisata diperlukan untuk memudahkan implementasi dan sinkronisasi program-program yang terkait dengan kesehatan pariwisata. Setidaknya mencakup upaya berkaitan dengan infrastruktur, regulasi di pintu masuk atau kedatangan termasuk algoritma yang tepat untuk melakukan entry dan exit screening, regulasi di perbatasan, regulasi di perjalanan darat, laut, udara, dan pelibatan industri pariwisata yang selama ini banyak kita lupakan. Memformalisasikan upaya kesehatan masyarakat di daerah pariwisata adalah tantangan berikutnya. Jadi upaya yang dimaksud mencakup upaya-upaya dasar di Kesmas, mulai dari promosi kesehatan, surveillance epidemiologi, peningkatan kapasitas layanan, testing, dan lain sebagainya, hingga ke upaya kesehatan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan kerja untuk pekerja di industri pariwisata. Nah, salah satu upaya penting dalam mengatasi munculnya penyakit-penyakit baru yang berpotensi menjadi pandemi berikutnya, upaya surveillance epidemiologi dapat memanfaatkan kemajuan sistem teknologi informasi dan mengkombinasikan dengan upaya surveillance yang sudah berjalan. Gambar di layar menyajikan kerangka konsep pengembangan sistem surveillance kesehatan wisata terintegrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kerangka konsep ini merupakan basis dari salah satu peta jalan penelitian kami yang telah kami susun untuk meningkatkan surveillance kesehatan pada wisatawan. Jadi sampai saat ini sudah berjalan sampai di baris kedua dan saya sudah dikukuhkan jadi guru besar. Mudah-mudahan setelah itu yang bawah-bawahnya masih sempat kami garap. Standarisasi pelayanan kesehatan wisata memerlukan kerjasama antar berbagai disiplin ilmu yang terkait baik di kedokteran maupun di kesehatan masyarakat. Jadi di sini fokus adalah pada peningkatan standar pelayanan kesehatan sebelum, saat berwisata maupun sesudah wisata atau pasca wisata. Dan di sini kita juga bisa mengaitkan upaya medical tourism dan health tourism sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan di destinasi untuk juga sekaligus memberikan layanan kalau ada wisatawan yang sakit. Upaya kesehatan pariwisata dengan tantangan paling besar adalah terkait upaya penilaian dan pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan secara berkesinambungan. Hal ini karena mobilitas wisatawan yang tinggi dan pesatnya perkembangan daya tarik wisata yang baru. Standarisasi upaya ini setidaknya mencakup upaya identifikasi, penilaian risiko, upaya pengendalian, bahaya potensial, monet berkesinambungan untuk menuju suatu kondisi yang kita sebut sebagai pariwisata sehat. Jadi kami sudah mengeluarkan buku yang berisi direktori dari potensi bahaya dan risiko yang ada di Bali, termasuk juga kami share secara publik melalui website Bali Travel Health. Jadi upaya pemetaan awal potensi bahaya dan risiko ini sangat penting kita lakukan sebagai data dasar untuk menyusun upaya yang terintegrasi baik untuk surveillance maupun respon yang cepat. Jadi penelitian ini adalah kerjasama kami dengan Harvard University dan dari hasil penelitian ini juga mengantarkan saya untuk memberikan kuliah tamu di Harvard University, di Harvard School of Public Health tahun 2018. Hadirin yang berbahagia, agenda keamanan kesehatan global atau Global Health Security Agenda berupaya untuk mewujudkan dunia yang aman dan terlindungi dari ancaman penyakit menular dan untuk mempromosikan ketahanan kesehatan dunia sebagai prioritas keamanan internasional. Jadi konsep dalam Global Health Security adalah prevent, detect, respond, mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya wabah, mendeteksi ancaman wabah sejak dini, dan memberikan respons yang cepat. Penerapan upaya kesehatan pariwisata merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kesehatan global. Jadi surveillance penyakit dan respons wabah dapat diperkuat dengan upaya surveillance terintegrasi yang selama ini pada surveillance penyakit yang reguler kita perkuat dengan surveillance penyakit pada wisatawan. Demikian juga dengan penguatan jejaring pemberi layanan kesehatan di destinasi, disertai dengan peningkatan kapasitas yang sudah kami lakukan dengan pembentukan jejaring layanan kesehatan bisa mendukung upaya penguatan manajemen bencana kesehatan tidak hanya pada saat pandemi ini, tetapi juga untuk mengantisipasi pandemi-pandemi yang akan ada berikutnya. Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa risiko sistemik akibat adanya wabah penyakit memerlukan respons yang komprehensif. Konsep kesehatan pariwisata menawarkan perubahan paradigma, di mana setiap institusi beralih dari model sektoral ke pendekatan terpadu untuk mempromosikan pariwisata yang sehat, aman, berkelanjutan, dan tangguh. Pergeseran ini selain meningkatkan ketahanan kesehatan global, juga diperlukan dalam memfasilitasi ekonomi inklusif dan industri pariwisata non-eksploitatif. Upaya-upaya ini memungkinkan masa depan yang lebih optimis dan berkelanjutan bagi industri pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia dan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widi Wase, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan besar dalam pencapaian saya menjadi guru besar.
Yang pertama tentunya kepada guru rupake saya, orang tua saya, Bapak Iwayan Wirame dan Ibu Ninyoman Watri Arini, untuk semua cinta tanpa syarat dan kasih sayang, membesarkan dan mendidik saya hingga berada di titik ini. Bapak saya seorang pensiunan guru SD, bercita-cita salah satu anaknya menjadi guru, dan sekarang saya sudah menjadi guru, yang besar bahkan. Juga kepada kedua mertua saya, Bapak Nyoman Rinante, Ibu Dera Nyomanasih Mulyani MAP, terima kasih untuk dukungan selama ini tiada henti, salam hormat dan terima kasih yang tak terhingga. Yang paling spesial tentunya istri tercinta, Dr. Niputu Sagita Dewi PhD, yang menemani perjalanan saya sejak dari bangku kuliah. Kemudian menjadi teman tersesat bersama. Melalui berjuang bersama dari tempat-tempat terpencil di Nusantara sampai ke tempat-tempat terindah selama masa-masa tugas belajar S2 dan S3 di Kutub Selatan hingga Kutub Utara. Juga kedua anak saya, Nindita dan Hirabumi, mereka masih kecil, kalau tadi menyebutkan cucu-cucunya anak saya masih kecil. Nindita dan Hirabumi, terima kasih sudah menemani perjalanan ayah. Ayah memakai jubah yang tidak kalah bagusnya dengan jubah Profesor Albus Dumbledore, idola kalian di serial Harry Potter. Terima kasih tak terhingga telah menjadi sumber inspirasi, sumber energi ayah untuk berkarya. Rasa sayang dan terima kasih saya kepada kakak dan adik saya, AKBP Gedis Wartawan, SSI MSI, beserta keluarga, dan juga Ikomang Wiratmaja SS beserta keluarga, atas semua kebersamaan dan dukungannya selama ini, juga kepada adik ipar saya, Madya Gusdian Dwipayana, Komang Andika Indrananta beserta keluarga. Perjalanan akademik saya tidak lepas dari peran besar para guru-guru yang telah mendidik saya. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru-guru saya di SD 1 Undisan, SMP 1 Tumbuku, SMA 1 Bangli. Juga terima kasih kepada dosen-dosen saya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, di Monash University Australia, University of Otago New Zealand. Thanks to Professor Peter Larsen, Profesor Robin Griffiths, Dr. Sarah Aldington, Dr. Jenny Pisser, dan semua sahabat-sahabat yang banyak membantu saya selama tugas belajar S2 dan S3, Dr. Julie Myers, Catherine Harris, Gavin White. Terima kasih juga kepada Profesor Stig Larsen dari Norwegian University of Life Sciences dan keluarga yang banyak membantu keluarga kami selama studi, dan Bapak angkat kami di Norwegia, Jan Erik Bernstein, yang selalu memberikan dukungannya hingga saat ini. Mudah-mudahan mereka hadir secara online. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sudah mempercayakan jabatan fungsional ini kepada saya. Terima kasih kepada reviewer saya, Prof. Ari Natalia Probandari dari UNS, Prof. Katarina dari UNER, Prof. Adiat Mike, Prof. Jawi, Prof. Prakewidiana, dan semua anggota Senat FK, Senat Universitas yang sudah menyetujui usulan saya. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan universitas, Bapak Rektor, Prof. Dr. Insinyur Nyoman Gediantara MNIPU, beserta jajaran Wakil Rektor telah menciptakan akademik atmosfer yang sangat baik sehingga anak dusun seperti saya bisa menjadi seorang guru besar. Terima kasih kepada Bapak Dekan FK, bos saya saat ini, Dr. Komang Januarte Putri Penati Hemkes, dan juga teman-teman senior saya seperjuangan di Dekanat FK saat ini, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, dan juga kepada Prof. Suyase dan Dekanat periode sebelumnya yang banyak membantu pengusulan guru besar saya, senior dan teman-teman di Departemen KMKP, Ibu Kadep, Dr. Savitri, Dr. Yuswan Dewi, Prof. Januraga, teman-teman di Prodi S1, S2, teman-teman dosen di FK, terima kasih atas dukungan dan inspirasinya selama ini. Penghargaan tinggi-tingginya kepada senior kami di IKM yang berperan besar dalam karir saya, Dr. Parto Mulyawan, Dr. Sutarge, Dr. Kandre, Dr. Darwate, Dr. Tangking, dan almarhum Prof. Wirawan. Tanpa mereka saya tidak akan ada di sini. Para tenaga kependidikan di S1 dan S2, Bu Gunggulan, Bu Madi Purniti, Pak Mansudane, Bu Ardi, Bu Uli, Citra, sudah banyak membantu. Pak Budi, Pak Bu Purnama Dewi di kepegawaian yang sudah membantu usulan saya. Terima kasih juga kepada TU, koordinator TU, subkoordinator, dan semua tenaga kependidikan di FK. Terima kasih. Dan selanjutnya saya menyampaikan juga terima kasih kepada para co-author saya, tim-tim peneliti, semua co-author paper, tim Puslitkes, LPPM, tim Bali Travel Health, Dr. Citra, Dian, Dr. Agus, Mirah, adik-adik peneliti di proyek Travelseed, juga peneliti di grup riset dan unit travel medicine, senior saya Dr. Sri Budianti di OHCC, dan senior-senior di Indohun, teman-teman di Kesmas TV, Dr. Sutase, Dr. Ayu, kemudian kepada teman-teman di profesi, Ketua Yakmi Bali, Pak Madi Kerti dan teman-teman, Ketua KA3R Pusat, Dr. Daru dan teman-teman, kemudian Ketua ID Denpasar, Dr. Widi dan teman-teman, Ketua Perkedwi yang saat ini juga dikukuhkan bersama-sama, selamat, kemudian Prof. Tuti dan Dr. Sisile serta pengurus lainnya, Dr. Putu Aryani, SPKKLP di PDKI Bali dan teman-teman,
Dan juga teman-teman sekolah saya di SD 1 Undisan, SMP 1 Tumbuku, SMA 1 Bangli Angkatan 95, teman kuliah di FK Angkatan Sonula, teman-teman Indomonesis di Melbourne, terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama yang pernah kita lalui. Akhir kata, izinkan saya menutup orasi ilmiah ini dengan mengutip dan merangkaikan moto dari 3 universitas di mana saya pernah menuntut ilmu. Seperti moto Universitas Udayana, Taki-takining sewa keguna widya. Setelah menjadi guru besar, saya akan bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Ini bukan lahir dari perjalanan akademik, tapi awal perjuangan untuk terus mengasah diri, seperti moto Monash University, Ancora Imparo, bahwa saya masih terus belajar. Saya berharap apa yang sudah didapatkan bisa menuntun diri saya ke arah yang lebih baik, seperti moto University of Otago, Sapere Aude, bahwa saya harus berani menjadi bijak. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi Om.